Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam sehat, salam sejahtera, salam ceria. Untuk kali ini Bunda mau mengajak adik-adik bermain roti. Ini roti tawar akan kita jadikan, akan menghias roti tawar menjadi bentuk yang lucu. Untuk lebih singkatnya, mari ikuti video ini. Bahan-bahan itu ada roti tawar, ada misis berbagai macam warna. Ini Bunda mempunyai warna coklat, lalu ini selai stroberi, selai nanas. Untuk ini buttercreamnya. Lalu setelah itu kita butuh tatakan, lalu kita butuh cetakan. Ini adik-adik nanti bisa membuat lingkaran dengan ini. Ada peso, ada solet. Kalau nanti kita menggunakan keju, adik bisa pakai ini. Lalu gunting nanti untuk merapikan roti. Lalu ini berbagai macam bentuk. Ini cetakan kue, nanti bisa untuk mencetak di situ. Oke. Untuk selanjutnya kita membuat roti ini dulu, karena ini tadi Bunda membeli roti yang putih seperti ini tidak ada, jadi Bunda pakai ini ya. Ini yang pertama kali kita buang, kita potong pinggir-pinggirnya, kita rapikan seperti ini. Sudah ya. Lalu kita mengambil yang seperti ini, kita buat pola seperti ini. Oke, udah. Kalau sudah, kita potong pakai gunting. Oke. Udah ya. Ini ada satu, kita bikin dua. Kita akan membuat pola. Kita misalkan membentuk boneka. Butuh untuk mata kita kasih ini lingkarannya ya. Oke, kita kasih ini mata dua. Nah, nanti bisa kita hias. Kita menghias ini nanti ya, seperti ini sudah. Lalu kita bisa menghias lagi seperti ini. Apa ini namanya? Bulan. Ada juga yang berbentuk bintang. Mana bintang ya? Kita nanti bisa membuat berbagai macam bentuk sesuai dengan adik suka. Itu seperti ini. Nah, udah. Ini nanti kita bentuk seperti ini. Oke, itu mungkin ya seperti ini. Jadi kalau misalkan adik mau bentuknya lingkaran, dicetak pakai lingkaran. Tapi kalau misalkan mau kotak, ya nggak masalah, sesuai dengan suka hati ya. Ini tidak perlu harus seperti Bunda. Ini karena Bunda sukanya lingkaran, jadi Bunda bikin lingkaran. Kalau adik suka kotak, suka segitiga, ya nggak masalah, kita bikin kotak, nggak apa-apa ya. Nah, setelah itu, ini yang alasnya sebagai bahan dasarnya kita oles pakai coklat tadi. Bunda pakai coklat. Susah ya. Ini kita oles seperti ini. Pastikan sebelum adik memegang roti, harus tangannya bersih, cuci tangan pakai sabun, lalu baru memegang roti. Jangan memegang roti kalau dalam keadaan tangan kotor, nanti bikin sakit. Ya. Kalau sudah, sekarang kita tempel di sini. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, adik bisa mengisi ini pakai
misis warna coklat misalkan ya. Ini Bunda pakai ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, lalu adik bisa membuat ini nih, misalkan pakai ini hidungnya pakai apa namanya, pakai selai ini, selai warna apa ini namanya, ini ya. Nah, ini kita kasih mulut juga bisa, kita pakai gini, set seperti ini. Oke, nah ini mulutnya tertawa, nah seperti ini. Nah udah jadi dereng. Nah, ini satu ya, nanti adik bisa bikin kreasi yang lain. Yang ini kita oles pakai buttercream ya, kita oles pakai buttercream. Nah ini kalau adik pakai buttercream bisa, lalu kita oles seperti ini. Kalau nggak suka buttercream bisa pakai apa itu namanya, Blue Band, atau pakai mentega ya, adik suka seperti ini. Lalu kita tadi ini ya, menghiasnya bentuk ini. Ini kalau misalkan adik mau berwarna-warni, kita bisa dikasih misis dengan dikasih apa namanya, selai juga nggak apa-apa. Misalnya seleranya ini, yang ini kita kasih apa namanya, misis ya, yang ini satu, terus yang satunya kita kasih ini misis apa ini namanya, apa namanya, selai ya, selai rasa stroberi. Nah seperti ini bisa. Terus kalau misalnya adik mau menghias lagi yang lebih cantik, bisa pakai seperti ini ya, bisa pakai cetakan yang kalau buat kue ulang tahun itu ya. Nah ini dikasih gini, nah seperti ini. Nah kelihatan cantik. Nah seperti ini ya. Nih terserah nanti kreasinya dia. Udah jadi, mungkin nanti adik-adik bisa mencoba di rumah. Selamat mencoba, terima kasih. Alhamdulillah, untuk kali ini Bunda akan membagikan video tentang bagaimana membuat es lilin. Adik-adik suka kan pop es? Nah ini nanti bisa dibuat es lilin. Nah, untuk lebih singkatnya, adik-adik perlu bahan-bahan yang digunakan apa saja? Ini yang pertama, kita menggunakan gula pasir. Ada pop es, nanti yang adik-adik suka apa terserah. Ini pop es yang namanya es teler, ini pop es stroberi dan lain sebagainya. Lalu kita butuh susu, air menelar yang sudah matang ya. Lalu ini kalau misalkan nanti adik suka rasa lagi, misal biar tajam rasanya, bisa dikasih sirup. Kalau enggak juga enggak apa-apa, terserah seleranya adik-adik. Lalu kita butuh sendok untuk mengaduk, gunting untuk memotong karetnya. Lalu ini pembungkusnya, namanya plastik es lilin. Lalu ini tempat ini nanti untuk membuat esnya ya. Untuk cara-cara membuatnya, yang pertama kita pakai yang stroberi dulu ya. Kita membuat yang stroberi ini seperti ini satu saja. Lalu kita kasih air, ini airnya seperti ini ya. Ini sorry ya, kita tadi terserah. Nah, seperti ini. Nah ini kita kasih 2 gelas, kita aduk-aduk dulu ya. Kita kasih gula juga, gulanya 2 sendok, atau kalau adik kemanisan bisa dikurangi. Ini 2 sendok kita aduk
seperti ini. Nah, jangan sampai menggerindil, kita aduk-aduk terus ya. Aduk-aduk seperti ini. Sebetulnya lebih bagus kalau di blender. Nah, tetapi kalau pakai blender takutnya nanti berbahaya buat adik-adik. Tapi kalau di rumah juga nggak masalah sih dipakai blender ya. Nanti bisa dibantu sama bunda di rumah memakai blender, itu lebih halus teksturnya, jadi tidak bergerindil seperti ini. Ini kan karena bunda di sini nggak pakai blender, jadi kita harus mengaduknya pelan-pelan. Ini lalu kita tuang lagi dikit demi sedikit seperti ini biar kita ratakan. Nah, pelan-pelan adik kalau menuang airnya biar nggak tumpah seperti ini ya. Nah, kita aduk-aduk lagi sampai rata. Ini kan warnanya belum cantik nih, warnanya masih apa ya, merah-merah, dicampur dengan ditambahin apa namanya, ditambahi sirupnya boleh rasa stroberi ya, seperti itu, karena tadi pop ice-nya rasa stroberi. Nah, ini setelah ini, nah ini susunya biasanya kan saset tuh, kalau gini nanti takut ke apa namanya, takut kebanyakan, jadi kita ukur aja, kita ukur ya, kita kasih 4 sendok. Nah, biar tambah enak. 1, 2, sambil diaduk-aduk 2 ya tadi, jadi kurang berapa, kurang 2 ya. Nah, terus kita lagi tambah lagi 3, dan tinggal 1 lagi. Jadi kan udah manis. Tapi kalau adik-adik suka susu, kalau misalkan nanti kurang manis, kurang enak, bisa ditambahin lagi susunya, tergantung dari kesukaan adik-adik, sesuai dengan seleranya adik-adik ya. Oke, saya kira ini sudah rata ya. Kalau sudah rata, sekarang yang harus kita lakukan adalah membungkusnya. Kita bungkus, kita karetnya kita potong seperti ini. Kalau adik-adik ini nanti kepanjangan, kita potong jadi 2 lagi ya, seperti ini. Nah, jadi dipotong menjadi 2. Apa namanya, ini insya Allah adik-adik bisa ya memasukkannya. Kalau nanti adik-adik kesulitan, nanti bisa memilih plastik yang agak lebar ya. Oke, seperti ini. Nah, adik-adik kalau kesulitan nanti bisa pakai apa namanya, corong. Nah, ini bunda nggak pakai corong ya. Ini seperti ini, pelan-pelan apa. Atau kalau misalkan ini nanti kebanyakan, berarti ini kita seperti ini. Kebanyakan ya kan, karena adik-adik takut tumpah ya, adik-adik bisa menuang di gelas dulu, terus adik-adik ininya seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti adik-adik kepenuhan, harus diapakan, dikurangi ya. Ini bunda tambahin lagi dikit. Nah, seperti ini, segini aja, jangan penuh-penuh ya. Terus bagaimana caranya kita membungkus, ini diginikan dulu, terus ini ditekan ke bawah seperti ini ya, tekan, terus kita putar, set. Setelah itu kita nalinya jangan ujungnya gini, kita ambil tengah-tengah, terus gini ditarik, set, oh patah. Nah, diputer-puter. Sudah, kalau sudah jadi, terus kita tali seperti ini, set, 2 kali. Karetnya bisa ya adik-adik ya. Oke, sampai nanti adik membungkusnya sampai habis.
Lalu setelah itu nanti adik-adik dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas yang paling atas itu ya, biasanya namanya freezer. Setelah itu berapa hari ya, mungkin 1 hari atau 2 hari itu jadi es lilin. Nanti bisa adik-adik diminum ya, biasanya adik kan suka tuh kalau minum es lilin tuh ya. Nah seperti ini. Nah ini seperti ini tadi caranya, ditekan terus kita putar seperti ini ya, kita tali pelan-pelan saja ya. Nah terus kita tali seperti ini. Nah, oke. Udah, ini jadi 2. Nanti seperti ini, nanti kita taruh di freezer dan jadi es lilin. Terima kasih, semoga video Bu Guru bermanfaat. Adik-adik bisa membuat di rumah bersama Bunda. Kembali dengan Bunda Isti. Di sini Bunda akan membagikan bagaimana caranya kita membuat bola-bola coklat. Di sini bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu roti, misis, coklat, susu, lalu air. Ini air panas nanti digunakan untuk melelehkan coklat. Alat-alat yang kita butuhkan yaitu ada sendok, pisau, solet, lalu cetakan, mangkok untuk mengaduk ini adonannya. Lalu kita ada mangkok seperti ini, sama ini nanti untuk melelehkan coklatnya, dan blender. Apa gunanya blender ini adik-adik? Nanti digunakan untuk menghaluskan roti ini, nanti kita aduk dengan adonan yang lain. Sebelumnya mari kita lakukan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, kita akan menghaluskan roti. Sebelum kita haluskan roti, adik-adik harus menghaluskan roti seperti ini. Kita potong-potong kecil-kecil. Apa gunanya? Agar dalam proses menghaluskan nanti itu cepat, tidak terlalu lama. Seperti itu ya adik-adik. Yuk kita saksikan Bunda untuk menghaluskan roti dengan blender. Jangan terlalu banyak ya kalau memblendernya, karena biar nanti bisa rata ke bawah. Oke, kita blender dulu. Kita masukkan ke mangkok, lalu di bawah mangkok kita kasih air panas, gunanya untuk melelehkan coklat ini. Nah, seperti ini kita lelehkan pelan-pelan, kita aduk-aduk sampai coklat kita meleleh ya. Sudah, ini coklatnya sudah mencair seperti ini ya. Lalu kita siapkan tempat untuk menaruh coklat, menaruh misisnya ya. Ini kita taruh misisnya di sini. Nanti biar untuk ini lalu kita akan mencetak ini ke sini ya, seperti ini. Nah, ini seperti ini ya, kita cetak seperti ini, lalu kita celupkan ke coklat.
celupkan seperti ini. Setelah itu kita gulingkan di coklat, di misis. Bertemu kembali dengan Bunda Isti. Adik-adik, di sini Bunda akan mengajak adik-adik cara membuat stik dari kentang. Ya. Ini untuk bahan-bahannya adalah kita membutuhkan 3 buah kentang. Lalu di sini ada namanya tepung maizena. Ini lada bubuk atau merica bubuk. Ada garam, keju, minyak untuk menggoreng. Lalu untuk alat-alat, oh ya ini sama seledri. Sedangkan alat-alat yang kita butuhkan adalah kita membutuhkan baskom, membutuhkan centong sama spatula, peso, dan untuk parutan keju kita membutuhkan plastik seperti ini. Kita membutuhkan ini atau namanya apa, gulek-gulek ya, nanti untuk menghaluskan kentangnya. Oke, sekarang langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertama kita akan mengupas kentang ini. Kita kupas. Yang sudah kita kupas lalu kita cuci bersih. Setelah kita cuci bersih, kita potong-potong seperti ini. Nah, setelah kita potong-potong, kita nanti akan mengukusnya. Oke, ini kentang kita masukkan ke dandang atau ke panci, lalu kita kukus ya. Ini nanti sampai empuk, baru kita angkat, lalu nanti kita haluskan. Kita angkat dari kukusan, sudah empuk, lalu kita haluskan seperti ini ya. Kita haluskan seperti ini. Setelah halus, lalu kita tambahkan ini namanya seledri. Kita masukkan 1 batang seledri, diiris-iris kecil-kecil seperti ini, kita masukkan di sini. Oke. Lalu kita akan menambahkan ini namanya tepung maizena ya. Kita kasih 5 sendok seperti ini. 1, jangan penuh, tidak boleh penuh-penuh. 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah itu lada bubuk, lalu kita kasih garam. Garamnya juga sedikit. Asin Atau sepucuk sendok ya. Kita kasih keju. Kita parut dulu kejunya seperti ini. Kita parut seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam sini, nggih. Oke, setelah kita masukkan keju, lalu kita uleni, nggih. Oke, uleni seperti ini. Kita pakai, tapi pastikan tangan kita bersih dulu ya. Seperti ini. Kalis seperti ini ya. Adonannya seperti ini. Kalis, udah kalis, kantong plastik. Seperti ini. Tujuannya apa, nanti kita cetak ya. Seperti ini. Setelah kita potong-potong seperti ini ya, kita bisa memotongnya lebih kecil-kecil lagi seperti ini, atau sesuai seleranya adik-adik mau dibuat apa, bisa kotak, bisa bulat, atau yang lainnya ya. Dan kita bulat-bulat seperti ini. Seperti ini juga nggak apa-apa.
Kalau sudah dibentuk seperti ini ya, bisa kotak, bisa panjang seperti ini. Lalu kita siapkan wajan, kita kasih minyak. Lalu kita masukkan ke dalam sini, kita goreng. Harus minta bantuan sama mama karena nanti takut kena minyak. Oke, kalau sudah matang warnanya seperti ini ya anak-anak ya, kecoklatan. Lalu kita angkat, kita tiriskan. Nih, nanti bisa dimakan dengan saus. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.